Salam sejahtera Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nas firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam surat Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, motif dan alasan kita melakukan sesuatu perlu jelas. Sebab hal itu akan menentukan kualitas atau tingkat kebaikan dari kata dan tindakan kita. Jika kita misalnya diutus untuk menyapa dan menjenguk orang yang sedang sakit, lalu itu dilakukan dengan terpaksa, tentu bisa saja asal-asalan atau dengan ngedumel, bersungut-sungut, dan sebagainya. Dampaknya, kata yang kita ucapkan bisa menyinggung perasaan orang yang sakit, atau perbuatan kita bisa merusak pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Mengapa ada orang misalnya ketika bicara dan bersikap begitu halus dan sopan, sedangkan ada orang lain sikapnya kasar dan mudah mengeluarkan kata-kata kasar dan umpatan? Tentu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu. Ada faktor watak atau identitas yang bersangkutan. Ada lingkungan yang membentuk dan mempengaruhinya. Ada faktor situasi dan motif tertentu. Ada faktor superioritas dan inferioritas dan sebagainya. Beda dengan ketika kita berkata atau bertindak dengan hati yang rela. Tentu kita akan semangat dan sukacita melakukan itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar berkata dan bertindak dengan motif landasan yang benar, yaitu dengan rasa syukur pada Tuhan. Paulus menekankan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur kepada Allah. Nats ini disampaikan Paulus merupakan respon atau tindak nyata kehidupan orang Kristen yang sudah dibaharui atau ditransformasi Yesus menjadi manusia baru. Di dalam dan oleh kuasa Tuhan Yesus, kita mengenakan manusia baru dan yang terus-menerus dibarui. Maka wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan dengan rasa syukur. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, Paulus tekankan sambil mengucap syukur. Artinya lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan dan rasa syukur. Maka ketika kita berkata-kata kepada orang lain, akan terhindar dari kata-kata sombong yang menyakiti atau kasar, melainkan dengan rendah hati, lemah lembut, dan penuh kesabaran berkata-kata tentang sesuatu kepada orang lain. Kalaupun ada sikap atau perkataan orang yang menyakiti hati kita, tentu kita akan bersikap sabar dan mau mengampuni, sebagaimana kita juga mohon untuk diampuni Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Dalam kalimat lain, melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan sama dengan melakukannya di dalam kasih Tuhan. Jadi ketika melakukan segala hal dengan kasih dan rasa syukur pada Tuhan, maka sejak itulah lahir tindakan yang mengesankan. Kita bisa merawat bertahun-tahun orang yang kita kasihi dengan sabar. Kita bisa menjalani tugas sampai tuntas. Jelas, kunci lahirnya semuanya itu adalah karena Tuhan dan rasa syukur kepada Tuhan. Perhatikanlah betapa pentingnya apa yang kita katakan dan yang kita lakukan berlandaskan ucapan syukur. Tanpa itu, iman kita akan gampang lemah. Sebentar bertahan, lalu tenggelam. Kegiatan apapun yang kita jalani sekarang, jika itu bersifat terpaksa, kaki kita berat untuk melangkah, hati pun tidak bergairah, termasuk dalam beriman. Kita tidak akan bisa menemukan keindahan yang lahir
dari tindakan yang bersifat terpaksa. Maka berkata-kata dan bertindaklah dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.